Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran yang masih tetap sama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai bagian atau struktur karya ilmiah. Jangan lupa ya untuk dicatat dan disimak materinya. Sistematika atau struktur karya ilmiah ini secara umum sebetulnya ada 3, ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Untuk pendahuluan ini berisi berupa pengenalan masalah ataupun gagasan pokok. Nah, ini terletak di latar belakang masalah atau di bab 1. Kemudian ada pembahasan. Untuk pembahasan ini berisi berupa rangkaian argumen atau pembahasan masalah yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Nah, ini terletak di bab 3. Kemudian ada penutup, terdiri dari simpulan dan rekomendasi. Untuk simpulan secara intinya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berbentuk pointer. Kemudian untuk rekomendasi atau saran ini ditunjukkan kepada penulis, pembaca, kemudian untuk lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Nah, untuk pembahasan secara lebih intinya akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya, ini ada bagian-bagian dari struktur karya ilmiah secara fungsi atau secara intinya. Ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian selanjutnya ada kajian pustaka ataupun kerangka teoretis. Kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama ini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini secara intinya merupakan gambaran singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul yang kalian bahas. Dan selain memberikan gambaran singkat juga, di latar belakang masalah ini kalian memberikan alasan kenapa kalian mengambil judul tersebut. Dan untuk pembuatan latar belakang masalah ini dibuat dengan pola umum khusus. Kita lihat ya contohnya di slide berikutnya. Nah, ini ada salah satu contoh latar belakang masalah. Judul karya ilmiahnya ini jumlah rakaat salat duha menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, kan untuk latar belakang masalah ini dibentuk dengan pola umum khusus. Nah, jadi kita bahas secara umumnya dulu. Ibadah itu apa? Jenis-jenis ibadah itu ada apa saja? Kemudian, nah, mulai mengerucut, sholat itu merupakan apa? Macam-macam sholat ada apa saja? Nah, kemudian mulai ke pola khususnya. Sholat duha ini merupakan apa? Kemudian disinggung sedikit permasalahan yang berkaitan dengan sholat duha ini seperti apa. Misalnya ada orang yang beranggapan misalnya jumlah sholat duha ini berapa rakaat, kemudian menurut juga ini berapa rakaat. Nah, kemudian membahas ke yang lebih spesifik lagi, ke pola yang lebih spesifik lagi, membahas yang berkaitan dengan judul, yaitu jumlah rakaat sholat duha menurut pandangan Imam Syafi'i seperti apa, menurut pandangan Imam Hambali itu seperti apa. Tetapi dibahas secara singkat saja, karena untuk latar belakang masalah ini hanya memberikan gambaran singkat atau umum mengenai karya ilmiah atau masalah yang akan kita bahas nantinya.
Nah, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan uraian masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah, biasanya ciri dari rumusan masalah ini menggunakan kata apa ataupun bagaimana. Kemudian untuk tujuan. Nah, untuk tujuan ini merupakan paparan yang menyajikan hasil yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini harus berdasarkan isi dari rumusan masalah baik dari isi maupun jumlah. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada dua, berarti tujuannya juga ada dua. Nah, untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini contoh dari rumusan masalah dan tujuan penulisan karya ilmiah. Judulnya masih yang tadi, jumlah rakaat sholat duha menurut pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i dan Hanafi. Ini rumusannya untuk bisa menggunakan opsi yang pertama ini. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai jumlah rakaat sholat duha? Yang kedua, bagaimana pandangan Imam Hanafi mengenai jumlah rakaat sholat duha? Yang ketiga, bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai jumlah rakaat sholat duha? Nah, ini untuk opsi yang pertama. Kemudian untuk opsi yang kedua, poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat duha? Poin yang kedua, bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i mengenai jumlah rakaat sholat duha? Nah, kalau misalnya opsinya seperti itu boleh nggak seperti opsi yang kedua? Boleh saja, tetapi untuk poin yang pertama mengenai pemakaian sholat duha itu tidak perlu dibahas di bab 3, tetapi cukup dibahas di bab 2 saja atau di perangkat teologi. Nah, untuk tujuan penulisan ini kan rumusan masalahnya ada 3. Nah, tujuan penulisan yang kedua harus ada 3. Tinggal menghilangkan kata tanyanya saja. Jadi langsung ke tujuan penulisan. Untuk judul ini ada tujuan penulisan dalam karya ini diantaranya untuk mengetahui satu, pandangan Imam Syafi'i mengenai jumlah rakaat sholat duha. Yang kedua, pandangan Imam Syafi'i mengenai jumlah rakaat sholat duha. Yang ketiga, pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai jumlah rakaat sholat duha. Nah, pada intinya untuk rumusan masalah ini sebetulnya penjabaran dari judul yang dibahas. Untuk yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini merupakan kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini untuk apa? Misalnya manfaat dari penulisan karya ilmiah yang kalian buat ini untuk pengembangan suatu ilmu atau lembaga. Nah, untuk manfaat boleh ada, boleh tidak ada, tergantung dari lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Contohnya seperti sekolah kita. Nah, sekolah kita ini untuk pembuatan karya ilmiah ini untuk poin manfaat tidak dicantumkan. Kemudian ada kajian pustaka atau perangkat teoritis. Kajian pustaka atau perangkat teoritis ini berisi paparan atau teori yang berkaitan dengan judul sesuai dengan yang sudah dirumuskan di dalam rumusan masalah. Nah, teori ini atau teori-teori yang berada di kajian pustaka ini berdasarkan pendapat para ahli yang dikutip dari berbagai sumber, baik itu dari jurnal, buku, e-book, ataupun yang lainnya. Contoh dari kajian pustaka atau perangkat teoritis masih dengan judul yang tadi mengenai jumlah rakaat sholat duha. Misalnya teori-teori yang dibahas di bab 2 atau di kerangka teoritis ini membahas mengenai pengertian sholat, jenis atau macam-macam sholat, syarat sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang lainnya. Kalau misalnya itu boleh nggak biografi kedua imam tersebut disampaikan di bab 2? Boleh saja. Mau di bab 2 atau di bab 3 itu boleh saja. Tentunya tergantung dari pembimbing karya ilmiahnya.
Kemudian yang selanjutnya ada metode dan teknik penelitian. Untuk metode merupakan cara atau jalan mengadakan penelitian. Nah, untuk jenis-jenis metodenya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, metode ini ada 4. Ada metode deskriptif, ada metode eksperimen, metode studi kasus, dan metode penelitian kelas. Untuk yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan metode yang menggambarkan keadaan dengan jelas dan terperinci. Kemudian yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat pengakuan. Kemudian untuk metode kuantitatif, yaitu langkah-langkah pemerolehan dan pembahasan data lapangan berdasarkan temuan yang ada pada individu atau kasus tertentu. Jadi kalau metode studi kasus ini berdasarkan kasus yang didapatkan di individu atau kasus tertentu. Nah, kalau metode penelitian, metode penelitian kelas ini merupakan metode yang bertujuan untuk memperbaiki persoalan yang ada di kelas tertentu. Nah, untuk metode yang digunakan di sekolah kita ini yaitu metode deskriptif. Kemudian yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, teknik merupakan cara mengumpulkan data. Nah, teknik atau cara ini, jenis cara ini ada wawancara, angket, observasi, olah data, dan yang lainnya. Untuk teknik yang digunakan di sekolah kita ini menggunakan teknik bibliografi atau telaah pustaka. Artinya, teknik ini merupakan teknik mengkaji dari sumber-sumber tertulis, baik itu dari jurnal ataupun buku. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini letaknya ada di bab 3. Nah, untuk yang dibahas di bab 3 ini berisi penjabaran masalah yang berkaitan dengan judul, dan pembahasannya juga disesuaikan dengan rumusan dan tujuan masalahnya. Nah, tadi kan rumusan masalahnya itu mengenai bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i mengenai jumlah rakaat salat duha. Jadi yang dibahas itu di bab 3 itu mengenai yang pertama pandangan Imam Syafi'i mengenai jumlah rakaat salat duha. Poin yang kedua mengenai pandangan Imam Hanafi mengenai jumlah rakaat salat duha. Dan yang poin yang ketiga membahas mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Hanafi mengenai jumlah rakaat salat duha. Jadi untuk bab 3 ini yang dibahasnya ini yang ada di rumusan masalah. Berdasarkan teori yang sudah dibahas di bab 2. Jadi bukan hanya sekedar dari pendapat penulis saja, tetapi harus berdasarkan teori-teori yang ada di bab 2. Dan yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Nah, untuk simpulan ini bentuknya ini uraian singkat, kemudian jawaban dari rumusan masalah, dan isi simpulan ini berbentuk paparan, boleh berbentuk paparan ataupun pointer. Nah, secara singkatnya simpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.
Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulannya juga ada 3. Kemudian saran. Saran ini merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait atau kepada pengguna hasil karya dan penulis berikutnya. Untuk saran ini ditunjukkan kepada penulis, pembaca, dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jazakallahu khairan kasihan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan untuk daftar PKK, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ketika nanti kalian akan membuat atau mencari sebuah judul, yang pertama, judul tersebut harus mengandung permasalahan. Yang kedua, belum jelas hukumnya, halal atau haramnya. Jadi kalau misalnya judulnya atau permasalahannya sudah ada jawabannya, kemudian sudah jelas hukumnya, maka judul tersebut dipastikan tidak bisa diangkat menjadi karya ilmiah.